Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi untuk kegiatan kita, yaitu melakukan pengecekan si peliharaan saya. Yang lebih khusus itu adalah si koloni yang kami dapat di tembok masjid, yaitu jenis Dresseri atau Lepicep. Namun sebelum kita melakukan pengecekan, alangkah baiknya saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sudah memiliki koloni yang besar-besar memelihara Lepicep? Yang dikhawatirkan dari teman-teman, khawatirnya nanti Lepicep ini akan menyerang ke koloni-koloni yang sudah ada, misalkan yang biroi atau Thoracea. Nah, di sini teman-teman yang akan saya jadikan kajian. Yang pertama adalah bagaimana karakter si Lepicep atau Dresseri itu kalau kita pelihara, jangan kita diamkan liar. Karena kalau kita diamkan liar, itu si koloni-koloni ini tentunya tempatnya itu tidak memadai. Kalau yang ada di kota itu biasanya ada di benteng, terus nanti atau di tembok-tembok yang itu biasanya rongga dari tembok itu sangat sempit, sehingga dia tidak bisa berkembang biak secara baik. Nah, ini yang menjadi kajian pertama. Apakah kalau si Lepicep atau Dresseri itu kita pelihara dengan baik, apa dia sifat predatornya itu tetap ada atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya melakukan observasi ini untuk menjadi pembanding atau sebagai komparasi dengan si kelanceng Lepicep dan Dresseri saya yang sudah jalan 2 tahun. Ini sudah 2 tahun. Yang ada di Sumedang itu belum ada madunya sedikit pun. Ini yang menjadi tantangan saya. Masa iya sih ini sampai 2 tahun tidak menghasilkan madu atau tidak produksi. Tapi itu bukan cuma milik saya. Kalau milik saya hanya sekitar 60. Jadi 30 Dresseri, 30 si Lepicep. Sementara teman saya yang seangkatan ikut si pelatihan Tewel yang di Sumedang itu juga naruh di lokasi yang sama itu sebanyak 120 kotak. Artinya lebih banyak lagi, itu juga berjalan 2 tahun. Itu juga sama, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, disinilah menjadi tantangan saya untuk penangkapan si koloni yang ada di benteng ini atau di tembok masjid ini sebagai komparasi, membandingkan atau mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah selama 2 tahun ini nggak terjawab. Karena terus terang saja saya tidak berani membawa si koloni saya ke sini. Takutnya seperti yang teman-teman sampaikan, saya bawa ke sini yang terjadi adalah tawuran atau saling serang. Ini akan merugikan baik si koloni yang dari Sumedang maupun yang ada di sini. Untuk itu dengan cara Lepicep yang kami peroleh ini, yang saya dapat ini dari masjid ini menjadi observasi atau menjadi riset. Ya, seperti yang tadi ya, yang satu sifat predator, yang kedua apakah bisa produksi madu. Yang ketiga tentunya ini menjadi satu kegiatan tersendiri untuk bahan diskusi dengan teman-teman yang tentunya tidak sedikit yang memelihara Lepicep. Komunitasnya itu saya yakin tidak sedikit, mungkin juga cukup bisa ratusan sampai ribuan, seperti halnya si biroi dan si Thoracea. Nah, itu yang menjadi alasan teman-teman. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan lagi bahwa untuk kegiatan si Lepicep yang kami dapat dari tembok itu adalah masuk 14 hari yang ada di sini. Bagi teman-teman yang masih baru subscribe, mungkin perlu saya jelaskan sedikit bahwa ini kita dapat dengan cara waktu membongkar tembok, ada yang bongkar, lalu di situ banyak sekali si koloni itu, terus saya ambil ratunya,
sama beberapa si ini koloni-koloni muda yang ada di situ yang masih bercampur dengan si sarangnya, lalu kita masukkan ke ember semen, saya tutup dengan pengki. Pengkinya belum dikembaliin tuh, masih ada di depan sana. Di situ terus kita bawa ke sini, artinya koloni ini betul-betul sangat minim koloni dewasa. Jadi hanya mengandalkan koloni-koloni muda yang terbawa oleh si ember semen itu sendiri. Nah, ini udah jalan ke 14 hari, kita akan lakukan observasi apakah si koloni ini terus berkembang, telurnya bertambah, terus pot-potnya juga bertambah atau tidak. Jadi ini menjadi kajian. Terus yang terpenting lagi, kita juga akan melihat efek dari ini yang menjadi kita jadikan penelitian. Ini ada biroi yang sangat dekat sekali. Apakah koloni ini diserang atau tidak? Nah, itu yang menjadi beberapa pengamatan. Terus nanti saya ajak ke koloni yang ada di depan, yang itu berdekatan dengan si lepisep liar yang ada di dalam tembok-tembok batu. Nah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi di sana, terus itu menjadi bahan kajian kita. Kalau yang di tembok-tembok batu itu nyerang, tidak ada henti-hentinya setiap hari. Terus yang di sini sampai setidak-tidaknya sampai 14 hari ini tidak ada terjadi penyerangan, baik si biroi nyerang lepi juga tidak, lepisep juga tidak menyerang biroi, walaupun jaraknya ini hanya 1 hasta, tidak ada. Ini yang perlu saya sampaikan. Artinya gini, jadi dengan pertanyaan teman-teman yang punya koloni yang udah besar-besar kok masih melihara lepisep, ini sebenarnya untuk mencari jawaban pertanyaan banyak hal, terutama sifat predator, terus sama satu lagi produktivitas dari madu itu, teman-teman. Oke, kita langsung saja melakukan pengecekan secara fisik. Nah, ini kita amatin ya. Si biroi ini dekat sekali. Ini jaraknya hanya 1 hasta itu. Itu tidak ada terjadi penyerangan. Nanti kita lihat, kita sama-sama lihat yang di depan, yang ada koloni si lepisep liar. Oke, kita akan lihat penampakannya seperti apa. Ini perkembangan dari si lepisep ini. Ini teman-teman. Jadi ini udah dikunci jangan bagus. Kelihatan jelas ya, perkembangannya sangat pesat. Telur-telur lamanya itu sudah menetas cukup banyak. Telur-telur yang kuning itu juga siap menetas. Telur-telur pot-pot yang baru ini, telur yang siap untuk telur baru, itu juga sudah yang coklat, warna coklat ya teman-teman, baik yang itu yang ada di bawah sana. Ini terus berkembang terus. Itu menampakkannya secara fisik si lepisep atau mungkin grass cherry itu seperti itu. Terus madunya teman-teman itu ya, yang ada di paling pinggir itu ada madu. Nah, di situ juga kita lihat nanti untuk penambahan madunya. Ini yang di sebelah sini, ini madu baru ya. Nah, itu teman-teman, ini madu baru. Maaf ya, ini saya tunjuk. Nah, ini madu baru nih teman-teman. Nah, ini madu baru. Jadi itu ternyata 14 hari madunya sudah banyak teman-teman. Nah, ini bisa-bisa itu kelihatan ya, madu ya. Tuh. Madu nih teman-teman, yang saya tunjuk itu tuh kelihatan cairannya. Jadi bisa-bisa ini sangat produktif teman-teman. Jadi kalau nanti ini produktif, ini madu semua nih, madu baru nih teman-teman. Kalau nanti produktif, kita coba inovasi melakukan si pecah koloni. Jadi kita pecah koloni, terus kita tambahkan terus, sehingga nanti lepisep ini akan bisa menjadi komunitas koloni tersendiri. Terus kita akan evaluasi untuk si produksi madunya. Nah, ini ya teman-teman, dan ini tidak melakukan penyerangan, dan ini juga sudah mulai kompromi dengan saya. Kalau seminggu yang lalu itu masih galak sekali, sekarang ini jinak, tidak lagi melakukan penyerangan. Nah, ini untuk si topiknya kita namakan The Lepisep Part 2 ya, untuk kegiatan ini. Baik, sekarang kita melakukan observasi terhadap lepisep liar yang ada di depan. Karakternya adalah predator 100%. Kita akan lihat nanti.
Nah, ini sisi depan teman-teman yang saya tunjukkan, di mana di sini ini si lepisep liarnya, ini tempatnya ya, ini tempat si lepisep liar, ini lubangnya ya kelihatannya. Jadi ini sepanjang ini tembok ini isinya lepisep liar. Dan kalau kondisi lepisep liar itu karakternya adalah selalu melakukan penyerangan. Ini contohnya nih ya, banyak sekali nih diserang. Jadi ini kenyataannya untuk lepisep liar itu melakukan terus penyerangan. Nah, di sini tentunya akan kuat-kuatan koloni mana yang komunitasnya besar itu yang akan memenangkan. Jadi memang ya kita tidak bisa intervensi lebih jauh. Hanya saya sengaja untuk mengalahkan lepisep ini, semua koloni biroi saya taruh di sini. Itu untuk cara melakukan perlawanan yang ekstrim. Kembali lagi ini adalah bentuk dari observasi penelitian. Dalam bentuk penelitian, kalau seperti ini kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kita lihat sisi depan. Sisi samping ya, kita lihat corong depannya. Nah, ini sini udah kuat teman-teman. Jadi ini sengaja saya buat serapat mungkin. Ini yang diserang habis-habisan nih, teman-teman lihat ya, ini sangat banyak sekali. Kita lihat dia masih sangat kuat. Jadi memang tujuan saya di sini adalah untuk menghancurkan si predator lepisep liar itu dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin koloni yang ada, yang punya saya, yang biroi, itu saya taruh di sini dengan harapan si lepisep itu akan bisa terkalahkan dengan kondisi seperti ini. Dan itu yang terjadi ya, memang si biroinya sebagian mati, tapi ini jumlah matinya si biroi itu sebanding dengan jumlah matinya si lepisep atau si predator dari si kelanjeng yang sebagai penyerang. Jadi itu yang faktanya yang ada, yang lepisep atau si Dresscherry liar itu karakternya menyerang. Nah, disitulah akhirnya timbul pemikiran untuk melakukan riset terhadap si lepisep itu untuk dilakukan atau diberlakukan seperti halnya biroi dan lain-lain, dengan cara kita dekatkan satu biroi dan satu kotak lepisep yang makin hari makin menguat dan untuk penguatannya itu luar biasa cepatnya. Nah, 1 minggu yang akan datang, Rabu yang akan datang, insya Allah kita lakukan lagi untuk pengecekan, atau dengan istilahnya saya kasih judul The Lepisep Part 3, jadi yang ketiga. Saya kira itu saja teman-teman untuk diskusi kita, kegiatan kita, observasi kita siang ini yang topiknya lepisep. Mudah-mudahan ini memberi informasi untuk teman-teman yang tidak memiliki lepisep maupun yang memiliki lepisep. Inilah kegiatan yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.